Selamat siang netizen, selamat siang kepada seluruh saudara-saudara tercinta di tanah air yang sudah setia menonton Quotient TV ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara saya tercinta, saya nggak tahu berapa lama Quotient TV akan bertahan ya. Tapi selama itu bertahan dan saya ada, saya akan selalu membuka dan saya akan selalu membongkar inilah apa yang sebenarnya terjadi kepada aparat penegak hukum seperti Ferdi, tetapi di kejaksaan, teman-teman ya. Jadi kalau Ferdi Sambo adanya di kepolisian, sekarang saya mau membongkar sosok-sosok jaringan-jaringan di kejaksaan. Kejaksaan Agung, teman-teman ya. Agung. Kenapa? Ini saya akan mau bilang keterlibatan jenderal-jenderal. Jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, ya bintang kejora nih. Bintang-bintang terlibat lokasinya di video ini ya. Jadi bantu share video ini biar seluruh masyarakat Indonesia tahu ya, tahu jerohannya kejaksaan itu kayak gimana. Supaya mereka Kejaksaan Agung tuh nggak mau ini dibongkar, nggak mau ya. Saya tuh sudah dibungkam sebelumnya untuk tidak berbicara lah, ono lah, inilah. Tapi teman-teman ya, karena saya sudah janji untuk membuka, saya akan buka. Ya, saya juga sudah, kalau teman-teman lihat, saya sudah dikriminalisasi lagi, nambah lagi yang baru ya. Jadi kalau kemarin saya ini kena 4 tahun 6 bulan dibilang pemalsuan, sekarang ITE nih mulai beruntun nih ya. Pertama waktu itu yang AKBP Pujiarto, terus kedua nih Hendy Surya nih tiba-tiba bisa melapor. Wes hebat, penjahat kelas kakap yang semua orang tahu dari Sabang sampai Merauke. Tetapi melaporkan lawyernya, lawyer yang mewakili korban dilaporin ya atas pencemaran nama baik. Saya juga bingung itu. Bagaimana kok penjahat kelas kakap masih punya nama baik nih ya. Tapi inilah dagelan, makanya teman-teman, ini dagelan. Kenapa? Laporan polisi itu menurut saya hanya didesain untuk dengan satu tujuan saja, membungkam Alvin Lim. Agar supaya apa? Quotient TV ini tidak ada. Ya, jadi kalau Quotient TV tidak ada, teman-teman bisa cari alternatifnya di TV-TV lain. Nanti akan saya tampilkan, video ini akan saya berikan ke channel-channel YouTube lain supaya kebenaran dan keadilan ini tidak dibungkam. Jangan sampai dibungkam ya. Jangan berhenti di Alvin Lim ya. Jadi saya minta kepada teman-teman, pada rekan-rekan advokat yang lain, ayolah ada keberanian. Jangan cuma Alvin Lim aja. Ya jangan cuma Alvin Lim, jangan cuma Kamarudin, jangan cuma Deo Lipa. Ayo yang lain berani speak up di situ ya. Hal yang sama kalau kita lihat Kamarudin dan Deo Lipa ini sudah mulai diem nih. Ya ternyata selidik punya selidik, Mabes ternyata udah bikin laporan polisi terhadap mereka. Kok lucu ya? Orang dibilang ada kebebasan berpendapat tapi selalu ditusuk pakai apa? Undang-undang ITE, dan orang kelihatannya takut gitu masuk penjara ya. Takut untuk dikriminalisasi, teman-teman. Ini yang bikin saya sedih ya. Ini yang bikin saya sedih, teman-teman. Tadi siang saya baru ketemu dengan saudara saya, teman saya, sahabat saya ya, yang walaupun agamanya lain, sukunya lain, beliau adalah orang Bali, yaitu saudara Jering. Tadi saya ketemu di Hotel Hilton. Saya bilang, "Bang, mantap abang. Vokal sebelum-sebelumnya. Ayo bang kita podcast bareng." Jawaban beliau, "Aduh, saya belum bisa bro. Di situ bro, saya lagi masih bebas bersyarat." Waduh, saya juga nggak enak nih sama istri nih, udah janji nih. Wah ya udah deh ya. Jadi saya tahu beliau itu orang yang berani speak up his mind ya. Tapi kelihatan nih kalau oknum-oknum ya pemerintah ini menggunakan hukum ini untuk menjerat, kasihan juga ya orang-orang atau pihak-pihak tertentu itu harus dibungkam seperti itu. Dan ternyata sahabat saya Jering bukan satu-satunya, teman-teman ya.
Jadi Om Lius juga sama. Saya tanya, Lius nggak ngomong vokal? Aduh, masih ada laporan polisi satu ya tentang makar. Belum di SP3 Bro Alvin katanya. Dan saya lihat juga berita ya, akan ada demo di situ di bulan September ini. Demo itu dipimpin oleh menantunya Habib Rizik. Terus saya bingung kan, saya tanya sama teman saya, "Oi, lu tahu nggak kenapa kok Habib Rizik nggak demo? Biasanya doi itu paling getol dan paling berani duluan itu kalau demo bersuara itu beliau tuh duluan itu. Saya lihat kan, kalau saya kan suka lihat-lihat berita ya teman-teman ya. Ternyata dibilang, oh masih pembebasan bersyarat, masih dalam parol istilahnya. Waduh, ternyata ya. Jadi banyak orang itu dibungkam ya, termasuk teman saya kemarin Ahmad Dhani yang saya ketemu minggu lalu pun sama nih, baru keluar kelihatannya ya masih ada laporan polisi yang menjerat, sehingga membuat mereka, membuat nyali mereka, membuat keinginan mereka, membuat hati mereka yang seharusnya berbicara jadi diam teman-teman. Sebenarnya yang rugi di sini adalah masyarakat ya. Kalau boleh saya bilang, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang keseluruhan di situ. Ya, yang mereka dapat ini hanyalah pencitraan-pencitraan aja, teman-teman. Oke, lanjut kita ke video Ferdy Sambo versi Kejaksaan Agung. Wah, Ferdy Sambo versi Kejaksaan Agung. Jadi gini teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya, serial 1, serial 2, saya bicara tentang serial tentang Kejaksaan Agung Sarang Mafia. Jadi kalau yang pertama itu kemarin saya beritahukan bagaimana ada oknum jaksa Jakarta Selatan, jaksa DKI sih itu sebenarnya dia kerjanya di Kejati itu. Nah yang kedua saya kemarin itu bongkar rekaman Jampidum ya, rekaman oknum Jampidum. Oknum Jampidum yaitu Dir, Tipit, Kamnek dan tindak pidana umum lainnya. Yaitu apa yang mau saya bongkar teman-teman, simple. Hari ini saya mau bongkar tentang Ferdy Sambo versi Kejaksaan Agung. Di mana teman-teman mau tahu, jadi ini dari orang-orang yang berperkara, diduitin di situ ya. Nah, modus mereka adalah yang pertama adalah untuk penangguhan penahanan. Jadi mereka ini sudah menerima 500 juta untuk penangguhan penahanan. Jadi kalau Jampidum teman-teman ya, jenderal-jenderal Jampidum, Jamwas itu tidak main sendiri. Itu selalu ada kaki tangannya. Ya, mereka pintar nih. Mereka pintar ya. Oknum-oknum ini selalu ada kaki tangannya teman-teman. Nah, saya mau ceritakan tentang yang spesifik kasus ini nih. Biar teman-teman jelas ya. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana nama-nama tersebut disebutkan di dalam rekaman. Ya. Jadi waktu itu Jamwasnya Amirianto. Nama Amirianto disebut dalam rekaman teman-teman. Ya. Dan juga informasinya ada keterlibatan sampai Jaksa Agung ini teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah kasus di mana kasus ini melibatkan kopi kapal api. Ya, jadi ada anaknya kopi kapal api namanya Chris Stephen Margonoto. Chris Stephen ini taruh uang 20-an miliar untuk nanam modal di tambang ya, tambang di Morowali di Sulawesi. Nah, mereka bikin ada sengketa nih, ada sengketa. Jadi kalau saya lihat sebenarnya klien saya ini yang bernama Christian Halim ini nggak ada niat untuk mencuri atau menipu atau mencurangi ya. Tapi memang si Chris Stephen ini lulusan luar negeri, orangnya gak polos sih kalau saya lihat ya. Dia ini seharusnya kan yang namanya mau kasih duit itu harusnya diminta dulu, dikasih lihat dulu dong. Mana perinciannya? Nanti mau bikin apa ini? Bagaimana? Dibikin dulu harusnya perjanjian hitam di atas putih. Ini kagak ada perjanjian hitam di atas putih. Udah pokoknya bangun ya. Ya, yang namanya orang bangun ya
dia punya pemikiran sendiri, si developer, si Chris Stevens punya pemikiran sendiri yang ternyata nggak matching di sini ya. Jadi pokok permasalahan. Tapi terlepas dari materi, kita nggak mau bahas materi teman-teman, siapa benar siapa salah. Kita nggak usah bahas itu. Karena kenapa? Yang kita mau bahas di sini adalah oknum kejaksaan dan prakteknya ya. Jadi apa? Alvin tidak mau dibilang menciptakan hoax, memberitakan berita bohong, mencemarkan, tidak ada ya. Kita ini hanya mau supaya masyarakat belajar dari real story, dari real case, kasus asli ya, yang saya tangani sendiri teman-teman ya, yang saya tangani. Jadi gini teman-teman, singkat cerita, Christian Halim ini ditangkap di Polda Jawa Timur dan memberikan kuasa ke Alvin Lim, ke LQ ya. Berikan kuasa nih di sini. Nah, kita lakukan secara hukumnya ya. Jadi kalau LQ ini terkenal, kami ini strategi kami baik dalam pembelaan teman-teman ya, maupun dalam memberikan counter berita. Nah, desak punya desak, lihat punya lihat, ternyata kusuk keluarga dari Christian Halim juga menghubungi atau komunikasi dengan lawyer lain teman-teman ya. Saya informasikan aja. Jadi lawyer tersebut bernama Natalia Rusli ya. Jadi dia hubungi nih, ketemuan dengan Natalia Rusli di situ. Bicara dengan Natalia Rusli dan ternyata teman-teman terjadilah penyerahan uang ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat nanti videonya ini, biar video ini nanti dimasukin di dalam jadi ini video ini dimasukin di dalam video tersebut ya. Jadi ada seseorang teman mana sebelum menjadi ses Jampidumnya nih yang terima duit sesnya ya. Jadi biasanya Jampidum tuh nggak mau tangannya kotor teman-teman ya, dia selalu suruh anak buahnya. Jadi anak buahnya juga pintar ya, bintang 2-nya nggak, dia pakai kron melalui advokat lain. Ditunjukkanlah oleh Natalia Rusli sosok dari Jampidum ini teman-teman, dari ses Jampidum. Ses ini kalau anggap ya teman-teman ya, supaya teman-teman ada pengertian nih yang nggak ngerti kejaksaan. Paling tinggi kalau di kepolisian Kapolri namanya, di kejaksaan paling tinggi Jaksa Agung. Di bawah Jaksa Agung ada yang namanya Jampidum, di bawah Kapolri ada yang namanya Kabareskrim, sama-sama bintang 3 nih. Ya, kalau Jampidum punya wakil bintang 2 namanya ses Jampidum. Kabareskrim punya wakil juga, Wakabareskrim namanya. Jadi seolah-olah nih ses Jampidum ini selevel, sekelas, setingkat dengan Wakabareskrim lah istilahnya lah. Bagi teman-teman yang ngerti nih tentang level-level dan kepangkatan ya. Supaya kita agak cerdas dikit teman-teman. Jadi ses Jam ini datang ketemu, temuan juga nggak di tempat-tempat ece-ece, nggak kayak warung itu nggak mau, atau di kantornya kagak. Di hotel mewah ini kalau teman-teman lihat, ini adalah di Hotel Grand Hyatt, ada sebuah restoran yang bernama Sumire ya, restoran Jepang di sini, serving wagyu steak ya. Jadi tadi ini bagaimana sih kayak waktunya juga ibu atau saya juga mau berangkat. oh gitu. Iya, jangan Gimana, apa menang. kira-kira ibu butuhkan saya bisa bantu apa yang sekarang sidangnya anak tuntutan apa sudah tuntutan atau belum? Sekarang belum tuntutan. Sekarang masih saksi. Oh. Terus besok ini saksi Bagaimana dari kita. perkembangannya? Kalau dilihat dari saksi mereka itu kalau versi saya ya, kalau kita melihat sudah ada masuknya dengan teman-teman yang lainnya juga Ya, lihat begini. gitu. Saya itu cerita kemarin katanya ibu juga pernah ketemu Pak Milianto, Iya lalu. Pak Jamat, telepon Pak Najati. Betul. Ya. Pak Najati sudah ada juga, direspon juga, cuma memang lawannya ini memang waduh. Bilang kita orang kecil Hanya bang. saya. Jadi begini, saya itu sebenarnya kepengen bantu Gus terus terang, bukan ada satu saya cuma
itu hari kata ibu cerita bahwa anaknya sudah kerja, selesai pekerjaan, justru mau dibayar, tapi malah dipidanakan. Kan begitu ceritanya dulu. Ibu merasa dizalimi. Saya pun juga, karena saya tugas saya waktu itu inspektur pengawasan, saya supaya mengklarifikasi sama dengan Pak Merianto melakukan cek, benar nggak ini kasus begini? Ya benar, kasusnya itu jalannya begitu. Nah, cuma persoalannya ini kan masih di polisi waktu itu kan. Iya. Nah, itu. Nah, mungkin Pak, sorry. Maksudnya nggak usah lah kita ngomong kronologis lagi ya Bang ya. Enggak, Soalnya kan Jadi, solusinya itu gimana nih kita Bang? soalnya kan Pak Ses punya versi sendiri, kita punya versi sendiri juga. Jadi kalau mau otot-ototan kan nggak ada selesai. Iya, nggak ada selesainya. Minta tolong bagaimana lah ke depan. Oke, singkat cerita teman-teman diberikanlah sejumlah uang 500 juta ya. Nah, apa yang dilakukan dengan 500 juta itu? 500 juta itu diiming-iming bahwa akan ada penangguhan bagi si Christian Halim. Ya, oke, Christian mamanya ketika tahu, anak saya mau lepas 500 juta, ya udahlah, akhirnya dibayarlah itu 500 juta kepada Natalia Rusli, teman-teman ya. Diberikan uang itu kepada Natalia Rusli 500 juta. Nah, singkat cerita, hari yang ditentukan tiba yaitu tahap 2, di mana seharusnya anaknya lepas di kejaksaan. Ternyata anaknya nggak lepas di kejaksaan di situ ya. Jadi teman-teman, oknum-oknum juga bisa meleset ya. Tujuannya apa? Mau meres lebih banyak duit mungkin ya di situ ya. Kita nggak tahu nih teman-teman ya. Nah, selidik demi selidik ternyata ada WA menyusul. Nah, ini WA-nya ya, bisa dibaca sendiri WA tersebut. Saya tayangkan nih di screen biar teman-teman bisa lihat nih, dibaca di situ. Di screen ini dibilang, "Ci, udah kontak nggak bisa. Kalau oke pegangin 100 lembar." Ini maksudnya 100 lembar uang $1.000, teman-teman. Jadi kalau $1.000 itu, $1 itu 10 juta. Ya, kalau $1.000 Singapura, jadi $1 Singapura. $1 Singapura itu kan 10.000. Nah, ini $1.000 Singapura. Jadi $1.000 Singapura diminta 100 lembar. Jadi dia minta nih 1 miliar lebih nih di situ. Terus dijawab oleh Bu Shirley, kita nggak mampu kalau segitu. Jadi udah keluar 500 juta, dibilang minta lagi di sini ya 1 miliar. Dan di sini Natalia Rusli juga menyebut-nyebut Jaksa Agung nih disebut. Jadi dibilang agak sulit, kenapa? Karena lawannya ini Jaksa Agung katanya. Jadi dia harus ngasih uang lebih banyak untuk nyogok ke atas gitu ya. Jadi penyampaiannya dibilang seperti itu. Ya udah dia bilang nggak bisa kalau gitu, dia minta uangnya balik. Nah, ketika minta uangnya balik pada kabur teman-teman ya. Jadi Natalia Rusli juga kabur, sesnya juga dikejar-kejar sama si Ibu Shirley ini juga menghindar teman-teman. Sampai akhirnya Bu Shirley nangis-nangis minta tolong sama saya untuk diproses. Akhirnya saya proses, saya bikin laporan polisi dan saya viralin di situ teman-teman ya. Saya bikin laporan polisi, saya viralin. Nah, awalnya Ses Jampidum dan teman-temannya nggak mau ngaku. Jadi mereka nggak mau ngaku bahwa mereka terima uang itu dari Natalia Rusli. Ya. Nah, tapi ini ada video, ada rekaman suara. Nih, teman-teman dengar ya. Jadi rekaman suara ini 5 menit 29 detik ini didengarkan. 5 menit 29 detik. Iya, pagi Bang. Iya. Iya. Aduh, ini saya punya Iya. Iya. supir Belum ada. pagi-pagi dia bukan demam katanya. Terus ini, waduh saya bilang jangan dulu masuk lah. Takut COVID. Agak-agak meriang. Iya. Saya khawatir. Ya saya ini Nggak apa-apa. Tidak daftar supir Bu. Mm-mm. Begini, bisa ketemu di kantor aja. Saya juga baru paham tadi malam, sepertinya Ibu bukan materi yang dibutuhkan, yang untuk ya, jadi kita kayaknya lebih ini, karena saya dengar juga Ibu pernah ketemu Pak Merianto kan, yang Pak Jamas. Nah, tadi malam itu saya dikontak, sepertinya makanya kita bicarakan biasa.
jalan keluar yang ibu maksud itu bisa ketemu ya nanti. Cuman kayaknya jangan di kantor deh bang ya. Hah? Jangan di kantor kayaknya ya. Malah Jangan di kantor. malah nggak enak bu, saya malah kalau saya di luar kan nanti orang nanti bilang apa lagi. Kalau di kantor kan kita, kalau ibu memang yang dimaksud bantuan-bantuan yang sifatnya bagaimana proses-proses itu ya kan secara formal kantor bisa saya intinya ini mau sesuai keluarga dengan saya prosedur. gitu kan. Kalau di luar malah kita dikira apa lagi nanti kan. Oh enggak bang, Dikira, soalnya itu apa lagi ibu juga nanti dikira mempengaruhi saya. enggak Dikira nanti ini. bang, soalnya saya juga kan apa maksudnya bang, halo. Iya. Iya, bang. iya. Soalnya saya juga masih apa yang saya harapkan sih kerugian saya gitu loh bang, bisa kembali. Iya, saya paham. Makanya itu saya paham. Saya pasti bisa carikan ibu bagaimana. Kan kalau itu tadi malam saya bilang nanti kita coba ini, tapi ibu bilang bukan itu, ada ininya kan. Makanya coba kita nanti di kantor supaya saya juga lebih enak. Kalau di luar saya kan pasti salah saya. Jadi Setiabudiwan aja pak. Gitu. Nah, saya di rumah. Bang, kita di Setiabudiwan aja boleh nggak? Lagi pula. Halo, bang. Gimana bu? Iya. Di Setiabudiwan aja boleh nggak? Setiabudiwan. Setiap. Iya, di Setiabudiwan di Starbucks itu bang. Enggak, pas, aduh saya enggak ini bu, enggak apa ya, saya di luar kantor itu jam dinas, terus bicara masalah kantor, nanti pasti sudah salah saya. Enggak apa-apa kok bu, sebentar aja pagi-pagi ini, di ruangan saya aja di Datun itu, di sistem Datun. Nanti. Aduh, saya nggak enak ke sana bang. Masa ibu justru aman kan kalau di kantor kita bisa itu anunya memang apa pelayanan publik. Kalau kantor kan memang pelayanan publik kita ini itu menerima siapa saja kan kalau di kantor. Tapi kalau kita di luar sudah salah kita bicara masalah kantor tapi di luar. Oh, enggak, Kan lagian gitu. mungkin saya nggak mau bicara masalah kantor kali bang ya. Ya, tapi saya kan terikat saya. Saya kan masih jam dinas. Saya pasti terikat dengan kantor saya bu. Ya kalau nggak nanti abang jam istirahat aja bang. Halo. Saya masih Jam istirahat aja nggak apa-apa jam. Pulang Jam 12 gitu bang. kantor paling. Coba dulu nanti saya Iya. Enggak, kalau ibu memang apa maksudnya ingin mendapatkan yang barang, semuanya lebih cocok kalau kita bicarakan di kantor. Nggak usah sih, kayaknya kalau ke situ udah nggak usah deh bang. Oh, Iya. Toh juga saya udah jalan sidang Iya. kan. ah, Toh juga kan Gimana? kami memang sudah jalan sidang kan. iya. Iya. Makan nanti. Ya sudah, kalau memang itu nanti coba saya lihat dulu. Karena Iya. saya juga ini kan harus melihat kewajiban saya sebagai pegawai. Iya. Kalau abang Gimana kalau memberikan abang pelayanan iya kalau pada abang masyarakat. Saya Iya. kan hanya sifatnya ya secara kewajiban moral memberikan pelayanan hukum yang ibu perlukan, yang memang ada hal-hal yang terkait dengan masalah hukum yang ibu hadapi kan. iya. Oke lah kalau Kalau- begitu nanti iya. coba kita lihat. Coba abang nanti kalau ini Nanti memang ibu. Iya ya. iya di jam istirahat kalau mau ini boleh bang. Ah, Di luar jam. nantilah kita lihat dulu Bu ya. Iya oke Karena bang. saya juga ini harus melihat kewajiban saya Bu sebagai Iya nggak aparat apa-apa. negara. Iya nggak Baik. apa-apa. Iya Bu. Iya makasih. Nah, dalam video yang tadi teman-teman baru dengar 5 menit 29 detik itu bisa dilihat kan di situ di mana SES akhirnya ditagih oleh si Ibu Shirley untuk pengembalian. Nah, SES ini juga sebut nama-nama Jamwas, Amirianto. Tadi dia sebut nama Amirianto.
Amirianto itu adalah Jamwas, teman-teman. Ya, Jamwas itu bintang 3. Kalau di kepolisian setara dengan Irwasum. Jadi ini udah bintang-bintangnya semua nih yang ngurus nih. Gila ini duitnya ya. Jadi yang saya tahu nih 500 miliar nih, nggak tahu kalau mereka di luaran ada ngasih lagi ya. Nah, akhirnya kalau dia ada kasih ke Jamwas, dia tarik lagi nih. Intinya si SES ini mengembalikan total 500 miliar teman-teman ya. Terus diadakanlah perdamaian ya. Jadi ya teman-teman simpulkan sendiri ya. Simpulkan sendiri. Intinya kalau dari pengakuan dari si oknum kejaksaannya, mereka nggak mau ngaku lah terima suap ya. Sama kayak Fedy Sambo juga nggak mau ngaku ngebunuh si Brigadir J ya, tapi Joshua-nya mati di situ. Sama ini uangnya hilang, akhirnya si SES nggak mau ngaku ngambil, tapi dia mengembalikan nih 500 juta ya. Jadi ini buktinya teman-teman, ini gambarnya. Ini saya tayangkan di layar, teman-teman lihat, ini uangnya nih 500 juta yang diberikan oleh SES. Jadi SES mengembalikan uang ini ke Ibu Shirley ya. Jadi ini bisa dilihat uangnya dikembalikan 500 juta dan dibikinlah di sini teman-teman surat perdamaian. Surat perdamaian bahwa sudah selesai semuanya ya. Di sini. Ini ada tanda tangannya juga di atas materai antara SES sama Ibu Shirley Kuganda. Jadi teman-teman, bukan hoax, bukan fitnah, ini kejadian nyata. Kejadian nyata, teman-teman lihat di mana pertemuan itu ada, di mana ini melibatkan jenderal-jenderal bintang. Teman-teman, ini hanya salah satu transaksi dari sekian banyak transaksi yang beredar. Yang kita ada buktinya satu nih. Ya, satu di sini nih. Nanti ada lagi yang lain teman-teman. Ini kan yang melibatkan jenderal bintang 2, bintang 3 kan teman-teman. Nanti saya ada lagi teman-teman yang melibatkan Kejari, teman-teman ya, Kajari, kepala kejaksaan. Ada yang melibatkan Kasipidum juga teman-teman ya. Juga nggak kalah seksi di situ. Jadi tidak heran dong kalau saya ada buktinya seperti ini, bukti penerimaan, bukti ketika dia membuai suruh orangnya masukin duit, itu ada, ya kan? Nah, kalau bukti ada, apakah bisa dibilang perkataan saya ini hoax, teman-teman? Ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, ya kan? Sudah saya laporkan Jamwas dan karena viral, ya akhirnya SES ini dicopot teman-teman. Ya. Jadi ini udah pernah saya laporkan. Jadi ini berita real. Sudah disidang sama mereka dan sudah terbukti. Sudah terbukti ya. Tapi nama Jamwas disebut-sebut Amirianto, nama Jamwasnya disebut-sebut. Tapi yang nyidangin Jamwas juga. Ya kan lucu ya gitu ya. Lucu ya, lucu teman-teman ya. Inilah wajah Kejaksaan Republik Indonesia ya. Jadi kalau saya skeptik, kalau saya selalu bicarakan oknum di situ dan kalau saya ragu dengan komitmen atau video-video dari Jaksa Agung, tolong jangan heran. Karena kenapa? Jaksa Agung itu kan kalau ngomong kan enak ya kan, ngomong kan nggak pakai otak. Kenapa? Ngomong nggak pakai otak ya asal nyerocos. Hukum akan tajam ke atas di situ. Sama 11-12 sama Kapolri, kurang lebih Kapolri juga begitu kan. Di depan fit and proper DPR dia bilang kan, hukum itu tajam ke atas katanya. Ya. Tapi gimana ya, Angelina Sondak aja di dalam penjara bawa anak. Ya, siapa lagi tuh kemarin yang artis tuh di dalam penjara bawa anak tuh yang belum lama meninggal, Vanessa Angel ya. Ya kan ditahan juga ya. Tapi Putri Cendrawasih ya, Putri siapa sih? Itu istrinya Sambo itu ya hebat sekali ya, nggak ditahan ya. 340 loh pasalnya. 340 tuh ancaman hukuman mati ya, udah yang paling berat tapi nggak ditahan. Jadi ya udahlah,
Kalau nanti saya maki-maki, ntar ada yang teriak lagi deh. Kalau kemarin Sisno, penasehat ahli Kapolri teriak-teriak, besok yang lain teriak-teriak. Alvin kok caci maki sih? Udahlah, kita nggak usah caci maki ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kan ya kita tahu sendiri lah gitu. Kalau di secara teori mereka bilang tidak anti kritik, baik kepolisian maupun kejaksaan itu nggak anti kritik teman-teman. Secara teori, prakteknya jangan coba-coba teman-teman. Kalau nggak mereka yang senggol, ya kan dia suruh nanti penjahat yang nendang kita, ya. Jadi sulit kita berbicara tentang atau menjadi orang baik di Republik ini, teman-teman, itu sulit, ya. Jadi nggak heran saya miris melihat berita-berita kemarin, teman-teman, ya. Kondisinya turun ke 4, terus jalannya cuma 2 tahun lepas, cepet banget di situ, ya. Emang apa namanya jadi koruptor ini kelihatannya enak ya gitu loh. Udah hukuman ringan dapat diskon lagi kata Mata Najwa itu ya. Jadi saya melihat negara ini teman-teman, jujur saya miris. Saya sudah bicara teriak-teriak ya, Polri sarang mafia, jaksa sarang mafia, tapi tidak membantu. Kenapa nggak membantu ya? Mereka nggak bakal insaf teman-teman. Ya, mereka nggak bakal insaf. Yang ada mereka makin lama ini makin menggila. Hal yang sama pun terjadi dengan kejaksaan. Ya. Nanti teman-teman lihat tanggal 22 ini akan mulai disidangkan Henry Surya. Ya. Divonis berapa nanti? End-up-nya berapa? End-up-nya bagaimana? Kita mau lihat ya. Apakah ini jadi dagelan? Karena kenapa? Mengingat bahwa jaksa yang turun itu juga sama, jaksa Syahnan yang namanya Syahnan ini ya. Jadi Syahnan ini kalau nggak salah nih dari Kejagung juga kemarin itu dia. Jadi ketika saya sama Jampidum sama Dir TPUL itu si Syahnan ini ada teman-teman ya. Dan rekaman suara Syahnan itu juga ada di dalam rekaman itu. Dia jadi tangan kanannya siapa namanya? Tangan kanannya Jampidum ya yang mewakili. Jadi nggak heran teman-teman kalau ada dugaan jaksa-jaksa koruptif. Ya. Kalau sekeras Christian Halim aja bisa diperas 500 juta untuk penangguhan dan dimintain lagi 2 miliar, 1 miliar untuk P21 untuk tuntutan sama 1 miliar lagi untuk pasal, buang pasal. Jadi total tuh dia dimintain lagi 2 miliar di luar yang 500 itu. Untung aja saya yang bantuin itu sehingga 500 jutanya bisa dapat balik. Kalau lawyer lain mungkin gak akan berani teriak-teriak dan uang itu gak akan balik. Gak akan kembali ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Banyak di luar oknum-oknum kejaksaan yang tukang nipu. Ya, banyak oknum kejaksaan yang kerjanya menyengsarakan masyarakat. Jadi kalau Jaksa Agung bilang mencerminkan, menggambarkan indahnya kejaksaan, bagaimana kejaksaan melakukan restoratif justice, no. Itu hanya untuk kasus yang ada duitnya. Restoratif justice. Restoratif justice itu kasus-kasus ya nyolong tempe, nyolong pisang lah, bisa lah restoratif justice. Tapi kalau kasus yang kelas berat, cian dulu, duit dulu bicara. Mau apa? Penangguhan, mau buang pasal, mau tuntutan rendah, ya duit dulu. Ya. Nanti kita lihat ya. Kemarin Syahnan kan kalau Alvin Lim 263 tuntut maksimal 6 tahun. Saya mau lihat teman-teman nanti ya ketika Henry Surya ini dituntut maksimal nggak 20 tahun. Saya mau lihat nih ya kan. Kalau saya sih agak skeptikal ya melihat kayak begini. Karena kenapa? Kejaksaan itu masih dan tetap sarang mafia. Jadi netizen, saudara-saudara satu tanah air yang saya cintai, ya kan. Saya jujur dan terus terang kepada teman-teman bahwa kejaksaan yang saya ketahui itu masih sarang mafia. Dari level bawah, jaksa di bawah sampai jaksa yang tinggi itu banyak sekali oknum kejaksaan. Banyak ya.
di mana tuh kerjanya itu minta sogokan, ya, memeras, mengkriminalisasi. Jadi kamu benar sekalipun nggak kasih duit, tamat riwayatmu. Situ. Tapi kalau kamu salah, kasih duit masih bisa lepas, masih bisa onslah. Ya. Jadi mereka ini kadang satu paket teman-teman, ya, antara jaksa, hakim sama polisi. Dan juga kalau dalam kasus ini, ya, kayak contoh tadi yang Christian Halim, satu paket sama pengacaranya. Ya, jadi ada oknum pengacara nih. Jadi harus hati-hati juga teman-teman sama oknum pengacara, ya. Apalagi oknum pengacara bodong kayak begini, ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Apalagi yang kerjanya cuma minta uang untuk sogokan. Itu harus hati-hati teman-teman. Karena kenapa? Ya kan, negara Indonesia ini banyak sekali korupsi. Oke, sudah dengar, sudah jelas. Saya mau ada pesan untuk Jaksa Agung. Jaksa Agung, ya, tolong berhentilah pencitraan. Stop pencitraan. Ya, anak buah Anda aja bintang 3, bintang 2 masih ada yang brengsek. Masih ada yang brengsek. Nggak percaya, panggil saya. Bukti-bukti ini saya bisa kasih. Ya, kalau Anda kan tidak tahu. Ya, ketika ini disidangkan, yang dikenain cuma satu orang doang. Ses Jampidum doang. Tapi saya yakin yang terima itu bukan cuma ses doang. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya ketemu sesnya udah beberapa kali, bukan cuma sekali. Dia juga ada setoran, sama kayak di kepolisian. Jadi uang itu mereka nggak makan sendiri, ya. Uang itu mereka nggak makan sendiri. Terserah Jaksa Agung mau mengakui atau tidak, ya kan. Tapi ini saya sudah ada bukti sampai bintang 2 aja menerima uang, ya. Karena kenapa? Ketika penerimaan itu, ketika Natalia Rusli ngasih ke Jenderal Bintang 2 ini, saya di situ melihat amplop itu diberikan. Saya di situ. Ya. Jadi Jaksa Agung jangan sok bersih. Institusi Anda tuh berantakan. Orang seperti saya, kalian mau tuntut, kalian kerjasama sekarang sampai kerjasama sama Hendy Surya untuk membungkam saya, kan lucu itu. Emangnya kalian pikir saya nggak tahu? Jaksa yang sama sidangin saya, sekarang jaksa yang sama nyidangin Hendy Surya. Lucu sekali itu. Jadi Jaksa Agung kalau kamu memang mau bersih, ya kan, berani periksa itu Jampidum, Jamwas diperiksa, Amirianto periksa di situ. Karena nama Amirianto ini disebut-sebut oleh Ses Jampidum. Ya, Amirianto ini disebut bertemu juga dengan Shirley. Dan biasanya kalau ketemu, ya kan, kemungkinan diberikan. Diberikan apa? Duit, kemungkinan ada itu. Harus diperiksa dulu itu. Jadi jangan yang diperiksa itu cuma si Ses Jampidumnya doang. Ya, inilah kebiasaan. Biasanya periksa ke bawah, nggak berani periksa ke atas. Disinilah makanya saya kecewa. Saya jujur ya. Saya itu awal-awal pemerintahan itu saya sangat yakin dan optimis sebenarnya dengan pemerintah. Saya ini pendukung pemerintah. Udah. Itu. Saya ini pendukung pemerintah dari awal. Saya bangga dengan adanya Presiden Jokowi. Walaupun orang-orang sering ngeledekin dia ceking lah, kurus lah. Tapi saya lihat dia tuh punya keberanian. Itu yang saya lihat terhadap beliau ya. Terus saya sangat bangga juga pertama kali ketika ya Kapolri itu dipilih, Listio Sigit. Ya kenapa? Jujur nih. Alasan saya bangga Listio pertama kali dipilih sebagai Kapolri adalah karena beliau sama-sama Kristiani. Jujur alasan saya bangga awalnya karena itu. Saya merasa ya, perasaan saya,
bahwa ada seorang yang seiman ini bisa menjunjung tinggi hukum dan keadilan, bisa menjadi terang dunia. Terus ada Kadif Propam juga, yang dimana Kadif Propam itu Kristiani juga, yaitu si Ferdi Sambo ini. Saya melihat nih, wah mulai banyak ya polisi-polisi, aparat penegak hukum yang Kristiani, yang Kristen. Bukan karena saya rasis atau saya memihak agama tertentu, enggak. Tapi tentu saja ketika kita melihat kesamaan itu kita senang di situ ya. Kenapa? Saya berpikir terang ini mulai meliputi Indonesia yang saya lihat. Anggapan saya teman-teman, ini anggapan saya ya. Yang sorry ya, yang mungkin terlalu polos. Karena kenapa? Saya berasa dan saya merasa bahwa agama saya Kristen ini adalah agama yang baik. Ya. Dan Tuhan saya ini selalu mengajarkan hal yang baik. Disitulah makanya ketika saya melihat Kapolri dari agama Kristen, Kadif Propam dari agama Kristen, saya senang, saya happy. Timbul yang namanya hope atau pengharapan teman-teman. Tapi apa daya yang saya lihat kenyataannya itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Seseorang yang Kristiani yang mengaku beragama, ya kan, yang selalu kalau ngomong atau kalau WA, ya Tuhan memberkati, Jesus bless you, God bless you. Di situ saya kaget ketika dengar berita bahwa terlibat pembunuhan berencana di situ. Merekayasa kasus. Ya. Jujur di situ saya melihat bahwa ternyata Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Ternyata apa yang disampaikan oleh saudara setanah air saya, yaitu saudara Habib Rizik, benar. Indonesia ada dalam darurat kebohongan. Terpaksa saya akui pernyataan beliau benar. Walaupun beliau berseberangan agama dengan saya. Dan saya melihat bagaimana penegakan hukum ternyata itu tidak sedang baik-baik saja. Di mana 6 orang syahada sudah menyerah dibunuh. Ya. Di mana katanya saya memalsukan. Tapi KTP yang dipalsukan juga nggak tahu kemana. Orang yang katanya memalsukannya juga pelaku utama melakukan pemalsuan. Tapi pelaku utamanya anehnya nggak pernah dihadirkan di sidang saya. Hadir aja kagak. Dihadirkan aja sama jaksa kagak mau. Karena kenapa? Jaksa tahu kalau dia dihadirkan, dia akan bilang saya nggak pernah melakukan hal tersebut. Disinilah teman-teman, saya melihat bahwa hukum itu di Indonesia ini dagelan. Jadi selalu ya di mana Kapolri, Jaksa Agung, Presiden selalu ngomong hukum adalah panglima. Setiap warga negara harus taat hukum. Oke, warga negaranya taat hukum. Tapi bagaimana dengan aparat penegak hukumnya? Apakah aparat penegak hukumnya harus tegak, harus juga percaya hukum? Apakah aparat penegak hukumnya juga harus taat hukum ini? Kok saya bingung gitu loh. Hanya warga negara yang selalu disenderin ke tembok. Bagaimana ini pertanggungjawabannya? Ya, jadi ketika polisi, ketika Jaksa Agung, ketika Kapolri bicara hukum adalah panglima, hukum adalah panglima. Tidak, Pak. Uang adalah panglima. Uang adalah panglima. Karena kenapa? Jenderal bintang 2 kejaksaan aja maunya duit ini. Maunya ini duit. Kagak ada hukum-hukuman. Yang ada duit, Chen. Nih duit, penyerahan duit tuh. Ya. Ini yang terjadi. Bukti ada, saksi ada, penerimaan ada, surat juga ada ketika uang ini dikembalikan. Ya, teman-teman.
Jadi teman-teman warga negara setanah air, ini saya berikan sebuah bukti valid, undeniable, ya, di mana Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya terlibat dalam gratifikasi 500 juta. Ini yang kita ketahui dan punya buktinya, tapi tidak pernah diproses di kepolisian karena mereka saling melindungi. Ketika saya laporkan ke kepolisian, dihentikan laporannya oleh siapa? Oleh Kasubdit Kamnek, si Rendra. Ya, Rendra itu yang anak buahnya Sambo, itu hentikan. Jadi teman-teman, ya, ketahuilah, Jampidum dan Jamwas itu orang-orangnya Sambo. Ya, mereka ini ada hubungannya, ada koneksinya. Selain kebakaran di Kejagung, di sini pun ada benang merahnya, teman-teman, ya, ada benang merahnya. Di mana laporan polisi yang saya laporkan Kejaksaan Agung untuk diusut di kepolisian dihentikan oleh anak buahnya Sambo. Anak buahnya Fedy Sambo, yaitu oleh Kasubdit Kamnek, si Rendra. Ya, dihentikan, teman-teman. Jadi ini saya sempat laporin ke kepolisian, dihentikan di SP3. Ya. Jadi kalau ngomong sama saya tentang hukum, hukum itu mati. Yang ada uang itu adalah hukum. Uang itu adalah panglima. Ya, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan, oknum-oknum petinggi mereka, oknum-oknum jenderal mereka, banyak yang jadi hamba uang. Ya, jadi kayak anjing, dikasih duit, dikasih makan, ya kan, dikasih makan, dikasih duit sama penjahat, nurut. Nurut, kenapa dikasih duit sama penjahat? Inilah oknum-oknum aparat penegak hukum Indonesia, teman-teman. Kalau Alvin kasar, mencaci maki, nggak heran. Kenapa? Saya ini korban produk oknum. Sudah 2 kali. Ya, nanti akan mencicipi yang ketiga kalinya. Saya akan dipenjara ketiga kali untuk apa? Menjalani sebuah kejahatan yang nggak pernah saya lakukan. Dan yang keempat nanti lucu, teman-teman, ada laporan polisi, ya, di mana Henry Surya ini orang dari Sabang sampai Merauke udah tahu loh, dia tuh gemplang 36 triliun loh. Dia gemplang 36 triliun, nggak mau mengembalikan, ya teman-teman. Saya laporin polisi beserta korban-korban lain, ditangkap, dipenjara, ya jadi tersangka, disidangkan, malah dia laporin saya. Katanya Alvin Lim mencemarkan nama baik dia. Nama baik apa yang dimiliki oleh seorang penjahat? Itu pertanyaan saya. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, kita jangan masuk ke sesuatu yang terlalu kompleks deh. Ya, lo mau siapa? Mau penasehat Kapolri, mau Jaksa Agung? Ayo sini sama gua. Kita debat bareng. Berani nggak di depan TV? Saya tantang Kapolri, saya tantang Jaksa Agung. Ayo debat sama saya. Kita debat hukum. Saya bawa bukti. Kalian bawa bukti. Saya akan buktikan bahwa uang negara ini. Kalian bisa nggak buktikan kebalikannya? Saya simpel aja kok. Saya paling benci sama orang-orang munafik. Saya paling benci sama orang-orang munafik. Oleh oknum-oknum yang koruptif dan manipulatif. Orang bego aja udah tahu yang namanya penjahat, ya kan, nipu duit masyarakat. Itu masyarakat banyak yang mati. Banyak yang mati. Banyak yang juga sakit, uangnya ditipu sama Henry Surya. Bapaknya aja kagak ditangkap, bapaknya dia nggak ditangkap tuh Surya Effendi. Ya, bapaknya nggak ditangkap Surya Effendi, bininya Surya Effendi juga, bininya Henry Surya juga nggak ditangkap. Padahal itu uang hasil pencucian uang. Saya pertanyakan,
Kemana Kapolri? Kemana Kapolri? Katanya hukum tajam ke atas, Pak. Tipitexus gimana itu, Dir Tipitexus? Katanya hukum tajam ke atas, mau diberesin tuntas. Saya sudah laporkan bapaknya sama bininya, kenapa nggak ditangkap-tangkap, kenapa nggak ditahan-tahan? Malah laporan yang di Surya laporin saya cepet banget tuh, ahli udah diperiksa, 3 ahli. Laporan saya belum ada ahli diperiksa. Saya ngelaporin bapaknya Hendy Surya sama bininya Hendy Surya, belum ada ahli diperiksa, ini udah sekian lama. Yang Henry Surya baru laporin saya langsung, cepet banget ahli-ahli segala udah diperiksa. Kalian polisi kayak begitu sangat memalukan, tau nggak? Kelihatan sekali bagaimana kalian menjadi suruhan, bagaimana oknum-oknum polisi, oknum-oknum jenderal polisi menjadi suruhan dari penjahat kelas kakap. Kalian ini menjadi anjing-anjing peliharaannya, tahu nggak? Mau apa? Mau tangkap gua? Tangkap aja. Kapan? Kasih tahu, saya datang. Saya nggak takut. Tidak ada rasa takut sama sekali di dalam hati saya. Makin lama makin gila kalian. Kepolisian, kejaksaan, kalian sudah menjadi oknum, menyatu oknum-oknum ini. Kerjaan kalian menyengsarakan masyarakat, mengkriminalisasi kasus, merekayasa kasus, memeras. Apakah itu yang namanya aparat penegak hukum? Kalau itu divisi aparat penegak hukum, lalu definisi penjahat apa? Aparat penegak hukum mau kerjanya mengkriminalisasi, memeras, gratifikasi. Itu yang saya lihat aparat penegak hukum di Indonesia. Tanya sama anak SD aja bisa tahu. Kalau ditanya yang namanya penjahat punya nama baik nggak? Namanya penjahat tuh nggak ada nama baik, bos. Namanya buruk, itu nama penjahat. Kok lucu? Penjahat ngelaporin lawyer yang ngelaporin dia dengan pencemaran nama baik. Coba kalau polisi sama jaksanya dilaporin pencemaran nama baik oleh lawyer, kalian terima nggak LP-nya? Laporan polisinya kalian terima nggak? Kalau saya mau laporkan, ya kan, polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, kalian terima tidak? Kalau saya mau laporkan Bapak Kapolri dengan tuduhan hoax, SPKT berani terima nggak? Kenapa saya bilang misalnya saya laporkan Pak Kapolri hoax? Pak Kapolri bilang, silakan masyarakat kritik. Buktinya gue kritik, bulan Mei gue dilaporin sama Pujiarto. Kalau bukan hoax itu apa, bos? Silakan kritik, silakan. Habis itu dilaporin polisi. Itu kan sama aja hoax. Sama aja berita bohong. Kalau Alvin Lim melaporkan Kapolri, beranikah kalian, kepolisian, Tipit Cyber, memproses laporan hoax-nya? Berani nggak memproses laporan pencemaran nama baik tersebut? Berani nggak Direktur Tipit Cyber memproses? Kalau nggak berani, pantas saya mengatakan kalian tuh oknum Jenderal Banci. Karena kenapa? Kalian bilang penjahat aja boleh lapor. Lah, saya Alvin Lim mau laporin Kapolri, boleh nggak? Kalian terima nggak? Jangan macam-macam deh. Masyarakat juga ada batas level maksimal dia punya kesabaran.
Saya nggak takut sama laporan ITE-nya Hendy Surya. Tetapi dengan seseorang dalam penjara dan jelas-jelas dia penjahat, bisa bilang dia punya nama baik tercemar, dan kalian polisi membantu, sudah menunjukkan di mana letak kalian. Apakah hati kalian ada pada Hendy Surya? Apakah hati kalian ada pada korban Indosuria? Korban itu belasan ribu, kasihan. Mereka banyak yang nggak bisa makan. Ada yang sudah mati. Nggak bisa berbicara lagi. Itulah ada lawyer kayak saya berbicara untuk mereka. Itulah tugas saya sebagai lawyer, untuk speak up. Bukan mau mencemarkan nama baik, tapi melakukan pembelaan. Kalian mengerti tidak hukum? Kerjanya cuma bisa mengkriminalisasi orang. Kalau nggak sependapat, ITE, pencemaran nama baik, melawan penguasa, hoax. Apaan itu? Saya tantang kalian, kapanpun kalian mau. Kapolri, Jaksa Agung, kapan mau berdebat sama saya? Silakan. Kasih tahu kapan. Saya book nanti hotelnya. Saya book nanti YouTuber-YouTuber. Apa perlu kita berdebat di ALC atau di TV? Nggak masalah, ayo. Saya bawa bukti-buktinya. Di mana banyak oknum-oknum kalian yang brengsek. Jangan kalian putar balikan. Masyarakat yang mestinya dilindungin kok masyarakat sama kalian dikriminalisasi. Nggak bisa kayak begitu, bos. Saya tahu kalian jenderal, kalian punya bintang. Tapi bukan berarti kalian Tuhan. Kalian mau punya jenderal, tetap seharusnya yang namanya equality before the law. Kalian harus tunduk pada hukum. Kalian harus tunduk kepada hukum. Gak bisa kalian bilang, Alvin Lim harus tunduk. Saya jenderal gak perlu tunduk. Gak bisa itu. Gak bisa. Kalau seperti itu saya nggak heran. Mau dari agama apapun, mau Lius, mau Jering, kenapa mereka semua teriak? Karena mereka melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengerti? Sekali-sekali luangin waktu, tonton video saya. Saya ini menyuarakan keluh kesah dari masyarakat. Kenapa? Karena saya ngomong baik-baik, nggak pernah didengar. Setiap orang tuh ada level batas kesabaran. Saya bicara agar pemerintah berubah. Saya nggak mau menggulingkan pemerintah. Saya nggak mau menyebarkan fitnah atau kebohongan. Saya kasih bukti semua di dalam video saya. Mau cari delik pidananya, mau cari unsur pidananya. Lucu kalian kayak begitu, tau nggak? Kalian pemerintah. Tapi caranya supaya dihormati oleh masyarakat dengan mempidanakan. Jadi caranya itu kalian mau membuat orang takut. Itu nggak bagus. Yang terbaik adalah ketika masyarakat hormat sama aparat penegak hukum. Karena dari hati paling dalamnya dia bangga. Saya minta Bapak Presiden Jokowi, tolonglah. Ini Kapolri sama Jaksa Agung ini sudah nggak bisa membenahi kalau saya lihat. Berkali-kali saya minta, saya kasih tahu kesalahannya ini. Kemarin saya juga kasih tahu ke Kapolri, Pak, bagaimana orang dalam tahanan, akan dicari tahu ada pelanggaran nggak. Dan ternyata iya ada pelanggaran.
TV Texas bilang nggak ada, dia nggak ada ngebon. Sedangkan Daniel Tivoli itu yang Brigjen Karobin Ops, dia bilang dibon katanya. Dari situ aja informasinya aja udah bertabrakan. Ternyata dia bilang, oh nggak ada, diantar. Mana ada penyidik nganterin, SPKT nganterin ke dalam tahanan untuk bikin laporan. Ya kalau nggak dikasih duit tuh nggak mungkin hal-hal yang kayak begitu. Nggak usah kayak begitu ya. Kalau klien lagi sakit aja atau apa tetap nggak mau kok, disuruh tunggu sembuh. Apalagi ini juga orang dalam tahanan, disuruh keluar dulu dari tahanan baru nanti dibikinin laporan polisi. Bukan berarti dia lapor polisi nggak boleh ngelapor, loh boleh. Tapi dalam hal delik aduan itu dia harus dia sendiri yang datang melapor, datang. Ini polisi nyamperin, kan lucu. Sejak kapan SPKT masuk ke dalam tahanan? Ya, di mana juga Bapak Kapolri, ya, di mana juga apa Dirtipid Cyber sudah tahu posisinya orang salah, udah tahu posisinya penjahat, masih sembarangan dikasih rekom di situ. Ya ini parah sekali ini parah sekali. Saya jujur sangat kecewa sekali yang dilakukan oleh oknum-oknum. Bagaimana masyarakat mau percaya? Nanti dari kepolisian, ya kan, dibikinlah penyidikan-penyidikan di situ dengan apa? Rekayasa, dengan bukti-bukti palsu, dengan saksi-saksi setelan, saksi-saksi bayaran. Terus apa? Dengan ahli. Dibilang sudah periksa 3 ahli. Emangnya saya nggak tahu ahli pidana, ahli bahasa itu tergantung siapa yang bayar. Itu pasti mereka dibayar. Ya, jadi memang tujuannya tuh untuk mengkriminalisasi. Udahlah, kalau masyarakat biasa, ya kan, gampang dibohongin oleh kalian. Kalau saya permainan-permainan kalian tuh udah saya ketahui semua. Trik-trik polisi, trik-trik jaksa tuh sudah saya ketahui. Capek saya ngelihatnya kayak begini. Ya, semoga suatu saat, ya kan, saya dikasih kekuasaan, kalian nanti lihat aja, gitu loh. Yang petinggi-petinggi, koruptor-koruptor, ya, saya babat-babatin habis nanti di situ. Nggak ada itu korupsi-korupsi. Kalau mau Indonesia maju, berantas itu korupsi. Subsidi itu bukan hal yang susah. Uang untuk subsidi itu Indonesia ada. Yang penting apa? Negara jangan korupsi. Pasti ada kok dananya. Orang Indonesia negara yang kaya kok. Gitu teman-teman. Jadi netizen, saudara-saudara sebangsa, saudara-saudara setanah air, ya. Baik itu polisi juga kejaksaan, bagi polisi yang baik, ya. Video ini bukan untuk Anda. Bagi jaksa-jaksa yang baik dan bersih dan lurus, video ini bukan untuk Anda. Yang saya sebutkan tadi adalah untuk oknum. Ya. Justru kalau kalian polisi yang baik dan jaksa yang baik, seharusnya sedih melihat keadaan seperti ini. Ya. Bagi kalian oknum, segeralah sadar. Habis dunia ini ada dunia akhirat. Habis dunia ini ada dunia akhirat. Di mana nanti dunia akhirat? Neraka itu benar-benar ada. Ya, yang namanya karma itu sekarang makin lebih cepat terjadi. Kasus Ferdy Sambo itu ada karena apa? Karena karma. Saya yakin hal yang sama segera akan datang ke kejaksaan
dan kehakiman pula bagi mereka yang nakal-nakal, yang korupsi-korupsi, yang oknum-oknum. Karena kenapa? Doa masyarakat, doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Bapak Kapolri, Anda Kristiani sama kayak saya. Doa kita sama, Tuhan kita sama. Tolonglah jangan munafik. Kalian tahu, Bapak tahu banyak oknum-oknum di kepolisian. Saya di penjara nggak masalah. Saya di penjara tetap berjuang. Di luar penjara saya teriak-teriak. Biar apa? Biar masyarakat cerdas. Biar pemerintah tahu boroknya mereka dan memperbaiki. Kalau sampai saya di dalam penjara, saya tetap akan berjihad. Gimana caranya? Saya akan doa. Saya akan doa teriak ke Tuhan. Jadi kalau saya di luar penjara, saya teriak di podcast. Di luar penjara, di dalam penjara, saya teriak ke Tuhan, saya doa. Dan doa orang benar itu dipandang sama Tuhan. Saya nggak masalah kok. Kalau saya di dalam penjara juga saya lebih banyak quality time mendekatkan diri sama Tuhan. Daripada saya di luar ketemu sama polisi-polisi, oknum-oknum, ya petinggi-petinggi, aparat penegak hukum yang munafik. Jijik saya ngelihatnya. Ngomongnya doang, pencitraan terus. Ngomongnya aja silahkan kritik. Yang mengkritik terbesar jadi sahabat. Pak Kapolri, saya ini kritik Anda ini paling keras, paling hebat. Kalau kita sahabat Pak Kapolri, ya kan, sekalipun kenapa Anda nggak pernah mau kasih waktu untuk korban-korban investasi bodong yang saya bilang ingin bertemu dengan Anda. Itu korban mahkota, korban Raja Sabta Oktohari. Lagi digugat balik sama Raja Sabta Oktohari. Di mana Anda? Jadi tolonglah. Kalau bilang sahabat-sahabat yang paling kelas kritiknya adalah sahabat. Saya udah WA ke Bapak berkali-kali. Pak, saya minta waktu untuk ketemu. Bukan buat sayanya. Buat korban-korban masyarakat, Pak. Kalau Anda Kapolri yang baik, daripada buang-buang banyak waktu, ya kan, di Kompas, di media, Kompas TV itu, Rosi atau siapa lagi itu, buat supaya nama pencitraan. Temui Pak, masyarakat Pak, korban investasi bodong Pak, kasihan Pak. Itu dari Medan tuh, Ibu Lii itu, kasihan tuh. Digugat sama Raja Sabta Oktohari. Uangnya miliaran hilang, baru dikasih 100.000 perak. Diancam-ancam. Alwi juga, Bu Vera juga. Banyak Pak. KSPSB mandek tuh. KSPSB mandek. Net 89 mandek. ATG mandek, ATG. Robot. Di mana kalian? Mabes di mana? Dirtipitexus, Pak Wisnu, kemana Pak Wisnu? Dengar nggak? Punya kuping nggak? Koperasi Sejahtera Bersama, mandek. Net 89 tuh, Andreas teriak-teriak tuh di luar tuh. Bilang backingannya kuat di Mabes. Sampai sekarang kalian nggak proses-proses. Ya, Kresna tuh, Kresna Life, Kresna Sekuritas. Udah jadi tersangka 3 tahun. Bapak Kapolri juga udah bilang itu investasi bodong. Kenapa sama Wisnu nggak ditahan? Pertanyaan saya. Hah? Itu kejahatan-kejahatan cyber. Banyak itu robot-robot trading. Direktur TV Cyber kemana aja? Net 89 dong ngurusin. ATG dong beresin. Kerjaannya cuma bisa kriminalisasi advokat. Mau jadi apa kalian? Bagaimana Polri bisa dihargai oleh masyarakat
Kalau cara dan perilakunya kayak begitu. Terserah. Kalian mau bilang ngenes kek, apa kek. Saya ini mewakili masyarakat. Terutama masyarakat yang memberikan kuasa kepada saya sebagai lawyer. Yaitu korban-korban investasi bodong. Mereka ini teriak Pak Kapolri. Mereka ini teriak Pak Jaksa Agung. Anda permainkan kasusnya. Masihkah Anda punya hati untuk masyarakat? Kalau nggak punya, mundur aja. Biar digantikan oleh pejabat yang sanggup. Oke teman-teman, saya rasa video saya sudah cukup jelas. Ya, dan sudah cukup ada bukti. Hanya orang-orang yang dungu dan orang-orang yang memang munafik yang mau coba tutup mata melihat bahwa tidak ada apa-apa di Indonesia. Bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Yang ada itu Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Itu yang terjadi. Teman-teman, masyarakat, saya berbicara untuk kalian. Kalau suatu saat saya ditahan, saya rela, saya ikhlas, teman-teman. Ya, biar teman-teman tahu, masyarakat tahu, inilah Indonesia. Inilah pemerintahan bobrok. Suatu saat, ya siapa tahu kita diberikan keberuntungan, orang-orang yang baiklah yang nanti akan memerintah. Ketika itu terjadi, barulah di situ masyarakat bisa adil, bisa makmur. Kalau tidak, itu hanya pepesan kosong. Yang ada aparat penegak hukum memperkaya kantong sendiri, pejabat memperkaya diri sendiri. Ya, yang ada pemerintah menggunakan hukum untuk apa? Menyengsarakan masyarakat, menekan masyarakat, menjadi alat kekuasaan. Bukan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, kita berdoa teman-teman, semoga Tuhan memberkati Indonesia. Agar Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada Indonesia. Agar Tuhan memberikan perhatiannya kepada Indonesia. Kasihan saya melihat orang-orang Indonesia banyak yang miskin. Makan aja susah mereka. Dan kadang dijadiin bahan bercandaan oleh YouTuber. Dikasih kantong plastik, makanan sisa dan sebagainya. Kasihan itu. Saya berdoa suatu saat Tuhan melawat Indonesia. Saya yakin itu waktu itu akan terjadi. Walaupun saat ini saya dikecewakan yang ada. Tapi saya yakin iman saya pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjaga saya. Saya tidak akan kekurangan satu apapun. Hater mungkin banyak yang diciptakan untuk biar supaya masyarakat. Ujian dari masyarakat. Saya berbicara ini agar supaya kalian masyarakat diberikan perhatian oleh pemerintah. Diberikan hukum yang adil, itu aja. Itu aja. Kalau secara ekonomi saya udah lebih dari cukup kok. Kita berdoa sama-sama teman-teman. Ya, dalam agama masing-masing. Semua, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Buddha, mau yang Hindu. Ayo kita doa untuk Indonesia. Indonesia ini akan melalui masa kritis, bukan cuma ekonomi, tapi hukum. Saya berdoa supaya Indonesia ini diberikan kemakmuran. Saya nggak bermimpi menjadi penguasa. Saya nggak bermimpi untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Saya hanya berharap suatu saat Indonesia menjadi negara yang taat hukum dan aparat penegak hukumnya benar-benar menjunjung tinggi hukum dan tidak korupsi. Sehingga nanti Indonesia juga akan maju, teman-teman. Seperti negara Cina dan negara Amerika. Karena apa? Karena hukumnya itu, fondasinya itu kuat. Baik teman-teman, itu saja. Saya berharap netizen terima kasih yang sudah mendukung saya selama ini.
kalau video-video kami ada yang hilang, ya ketahuilah bahwa ada beberapa pejabat-pejabat tinggi ya, baik dari kepolisian maupun instansi lain yang meminta agar itu diturunkan. Ya, jadi saya berharap suatu saat ya Indonesia bisa maju. Terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.